adik-adik semua. Selamat hari Minggu ya. Yuk, karena hari Minggu, mari semuanya kita siapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Hari yang Tuhan khususkan untuk bersama-sama kita datang beribadah. Yap. Nah, adik-adik semuanya happy hari ini? Semuanya sudah siap? Yuk, sama-sama kita akan pujikan happy ya, happy ye. Semua anak-anak Tuhan harus bergembira, harus mengucap syukur. Karena kenapa? Kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan ya. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siapa di sini yang semakin cinta kepada Tuhan? Ayo, siapa? Semuanya pasti semakin cinta kepada Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik, kita berdoa dulu ya. Dan minggu ini ada teman kita yang akan pimpin doa untuk doa pembukaan. Siapa namanya? Adalah George. Yuk George, kita berdoa. Tuhan Yesus, kita mau ibadah, pimpin ibadah ini Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, lagunya ini adalah lagu kesukaannya siapa ya? Ada rotinya, ada menteganya. Ayo, siapa yang suka makan roti? Siapa yang suka makan roti pakai mentega? Ada lagu sekolah minggu kan? Kita sama-sama nyanyikan, kau temanku dan kamu temanku. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Kristus. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti celana dengan apa? Dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Kristus. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Nah, adik-adik kalau punya teman harus apa? Disayang. Kalau yang ada yang sakit didoakan ya. Itu adalah anak-anak Tuhan ya.
Nah, adik-adik kita akan sama-sama memberikan persembahan sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Oke? Siapkan persembahannya ya. Ada nomor rekening di bawah ini, adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk ditransfer atau enggak. Kalau kebetulan lewat depan gereja, adik-adik bisa titip sama lause-lause yang ada di gereja ya. Oke, siapkan persembahannya semua. Sudah siap? Kita akan pujikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, iya, ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, iya, iya. Oke, lipat tangannya semua, kita akan berdoa. Dan doa persembahan dipimpin oleh teman kita yaitu Philip. Silakan Philip. Tuhan Yesus berkati persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selanjutnya kita akan pujikan lagu sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ku buka Alkitab lalu ku membacanya. Siapa yang rajin baca firman Tuhan? Ayo ya, kita akan nyanyi sama-sama. Ku buka Alkitab lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, selalu bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah-buah, berbuah-berbuah, berbuah-berbuah, berbuah-berbuah. Sekali lagi ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, selalu bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah-berbuah, 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 berbuah-berbuah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami untuk dapat duduk manis mendengarkan cerita firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ya. Tadi kita sudah membawa persembahan. Adik-adik tahu ini apa? Ini adalah kantong kolekte, kantong persembahan ya. Jadi kalau persembahan uangnya dikasih masuk ke sini. Ya, adik-adik tahu nggak sih uang kolekte ini buat apa ya? Yang adik-adik kumpulkan selama ini, yang papa mama transfer ke rekening sekolah minggu itu buat apa? Kalau Sewin kasih tahu ya, uangnya adik-adik yang adik-adik kasih masuk, dikolekte atau ditransfer, dikumpulkan, lalu dipakai apa? Dipakai buat pelayanan di sekolah minggu. Beli buku sekolah minggu, beli alat-alat aktivitas sekolah minggu. Nah, bukan cuma itu adik-adik, kalau ada teman-teman yang sakit, yang lagi susah, uang itu juga dipakai untuk pelayanan. Lalu adik-adik juga uangnya juga dipakai buat pelayanan misi ya. Pelayanan untuk pergi ceritakan kabar gembira, kabar sukacita tentang Tuhan Yesus kepada anak-anak yang ada
yang ada di daerah-daerah lain. Nah, itu uangnya dipakai untuk pelayanan. Nah, Lausin mau cerita tentang sebuah kota ya di dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang 19 sampai 20. Adik-adik bisa membacanya ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 19 ya. Nah, adik-adik, kota itu namanya Antioquia. Sebelum Tuhan Yesus naik ke atas surga, Tuhan Yesus memberikan tugas kepada murid-muridnya, memberikan PR kepada murid-muridnya, yaitu pergi menceritakan firman Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang keselamatan kepada semua orang. Dan murid-muridnya melakukan tugas itu dengan baik. Murid-muridnya pergi ke kota-kota lain, pergi ke daerah-daerah lain untuk menceritakan firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan kepada semua orang. Termaksud juga dengan kota Antioquia ya. Nah, waktu mendengar itu, orang-orang di kota Antioquia itu mereka percaya. Banyak yang mendengarkan tentang firman Tuhan, tentang siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya, Tuhan Yesus mengasihi semua orang, dari anak-anak kecil sampai orang dewasa. Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, lalu Tuhan Yesus bangkit kembali dan Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, orang-orang di kota itu semuanya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, lalu ada seorang bapak namanya Barnabas. Bapak Barnabas ini tinggal di kota Yerusalem. Dia mendengar kalau di kota itu, di kota Antioquia itu, banyak orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu Bapak Barnabas ingin melihatnya sendiri. Lalu dia pergi ke kota itu. Wah, waktu dia tiba di kota itu dia melihat, wah benar, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Barnabas senang sekali ya, merasa sukacita. Lalu Bapak Barnabas tinggal di situ juga adik-adik. Lalu dia menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melayani, kita harus mengasihi semua orang ya. Harus rajin berdoa, tekun berdoa, dan harus rajin baca firman Tuhan. Itu yang Bapak Barnabas ajarkan kembali kepada orang-orang itu. Nah, adik-adik, waktu lihat gitu Bapak Barnabas bilang, wah, aku harus punya teman nih. Orang-orang di sini sudah banyak yang percaya. Wah, bagaimana kalau aku panggil Saulus ya untuk bersama-sama dengan aku melayani di sini di kota ini. Lalu Bapak Barnabas datang memanggil Pak Saulus. Pak Saulus waktu dipanggil datang melayani, wah dia senang sekali. Aku mau melayani juga. Akhirnya Bapak Barnabas dan Bapak Saulus bersama-sama melayani di kota Antioquia ini. Nah, adik-adik, waktu mereka melayani di kota ini tiba-tiba mereka mendengar ada seseorang yang membawa kabar berita. Wow, kabar beritanya apa ya? Ada seseorang namanya Bapak Agabus. Bapak Agabus ini datang, dia membawa kabar yang kurang bagus. Kabarnya apa? Dia bilang, wah kamu tahu nggak? Nanti nggak lama lagi ada kelaparan yang terjadi. Wah, khususnya di kota Yerusalem. Banyak orang-orang di sana nanti yang kelaparan. Orang-orang kita yang kelaparan. Nah adik-adik, waktu mendengar begitu, Bapak Barnabas lalu mengatakan kepada orang-orang di kota Antioquia ini, kamu tahu nggak? Nanti akan terjadi kelaparan. Kita harus lakukan apa? Ya, nah adik-adik tahu nggak? Orang-orang Antioquia ini mereka adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan yang sudah setia. Makanya orang-orang Antioquia ini pertama kali disebut adalah orang-orang Kristen. Wah, di kota ini ya disebut orang-orang Kristen dari orang Antioquia ini. Waktu dengar kabar berita itu, lalu orang-orang Antioquia ini bilang begini, Bapak Barnabas, bagaimana kalau kita kumpulkan uang? Aku mau memberikan persembahan buat teman-teman kita yang ada di Yerusalem, supaya teman-teman kita tidak kelaparan. Aku mau berbagi, kami semua mau berbagi, mau mengumpulkan uang untuk teman-teman kita. Wah adik-adik,
Waktu dengar begitu Bapak Barnabas sama Bapak Paulus senang sekali. Wah, ternyata orang-orang Antiokhia ini mereka cinta kepada Tuhan Yesus dan juga cinta kepada semuanya, bukan cuma cinta kepada Tuhan Yesus saja, tetapi mereka juga cinta kepada semua orang. Akhirnya mereka mengumpulkan semua persembahan-persembahan. Setelah persembahannya terkumpul, wah, Bapak Barnabas membawa uang itu, membawa persembahan itu ke Yerusalem untuk digunakan buat teman-teman mereka, buat orang-orang di sana yang kelaparan. Nah, adik-adik, akhirnya semuanya diberkati. Orang-orang di Antiokhia, murid-murid Tuhan, ya, murid-murid Tuhan yang disebut orang-orang Kristen itu diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Mereka belajar firman Tuhan dan mereka juga melakukannya. Melakukannya dengan cara apa? Mengasihi, ya, mengasihi melalui perbuatan, ya, mengasihi melalui perbuatan, memberikan persembahan kepada orang-orang yang di Yerusalem, teman-teman mereka. Nah, adik-adik, kita harus mencontohi itu, ya, mencontohi orang-orang Antiokhia, mencintai Tuhan, mencintai semua orang. Adik-adik juga kalau misalnya nanti sudah sekolah, ini sekolahnya sudah mau aktif lagi kan? Nah, adik-adik, kalau misalnya teman-temannya ada di sekolah yang tidak datang ke sekolah, baru tidak bawa pensil, tidak bawa pulpen, lupa di rumah. Adik-adik waktu melihat begitu ada teman yang kekurangan, adik-adik harus apa? Kalau adik-adik punya 2 pensil, harus meminjamkan kepada teman, ya. Atau ada teman yang mungkin waktu pergi sekolah lupa bawa bekal, lupa bawa makanan. Waktu adik-adik buka makanannya, adik-adik apa lihat? Wah, teman saya itu dia nggak bawa makanan. Kata Tuhan Yesus kita harus mengasihi, ya, harus mengasihi, harus memberikan makanan kita, berbagi kepada teman-teman, ya, adik-adik. Demikian cerita Lo Sewiwin. Mari sama-sama kita akan berdoa, ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dari orang-orang di kota Antiokhia, Tuhan, kami juga, walaupun kami masih kecil anak-anak Tuhan, kami juga mau belajar seperti mereka, mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi teman-teman kami, mengasihi papa mama, mau berbagi, mau memberikan kepada semua orang yang membutuhkan, kepada semua teman-teman kami yang kekurangan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat cerita ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan untuk Tuhan, kita sudah menyanyi mengucap syukur kepada Tuhan. Tiba waktunya kita akan berpisah, ya. Lo Sewiwin sudah selesai bercerita, tapi adik-adik di rumah harus rajin-rajin baca firman Tuhan, ya. Dan juga harus apa? Jangan lupa jaga kesehatan terus, ya. Rajin-rajin cuci tangan, rajin-rajin pakai masker kalau keluar. Makan yang banyak, makan sayur, minum susu, ya. Oke, sampai di sini cerita Lo Sewiwin. Tuhan Yesus memberkati semua. Selamat hari Minggu. Dadah.